Dan saya jujur udah nyerah. Udah sempat mau nyerah ya? Udah nyerah, proyeknya udah kita tutup. Terus ada aja lah caranya apa yang maha kuasa untuk bercampur tangan sampai akhirnya ini produk bisa jadi. Gitu. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Tara. Aku sedang bersama Pak Cipto. Pak Cipto, apa kabar? Baik. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Jadi guys, Pak Cipto ini adalah CEO dari salah satu, nantilah kita sebut apa. Iya kan bener ya, CEO dari salah satu brand ya. Nah mungkin aku nanti di sini pengen nanya-nanya nih Pak, karena kan sekarang itu makanan itu banyak gitu ya, dan pasti buat teman-teman di sini juga banyak yang sedang merintis mungkin brandnya atau dia lagi pengen mendevelop brand baru. Jadi nanti mungkin dari Pak Cipto bisa kasih tips and triknya biar jadi CEO yang sukses gitu. Amin. Belum. Kalau sukses belum. Oh, belum. Semoga jadi sukses. Amin. Nah, Pak Cipto, mungkin bisa cerita sedikit yang saat ini brand yang sedang Pak Cipto itu lagi apa ya? Lagi tekuni gitu ya. Itu apa dan mungkin historinya itu gimana? Oke. Kami sekarang sedang di bulan Mei tahun lalu lebih tepatnya kami meluncing sebuah produk baru mie instan tapi yang sehat. Itu mereknya Ayumi. Nah, Ayumi ini adalah mie instan sehat. Kenapa kita bilang sehat? Karena Ayumi ini proses pembuatan mie-nya di oven, bukan melalui proses penggorengan. Lalu kita tidak ada tambahan MSG, tidak ada tambahan pewarna, tidak ada tambahan pengawet maupun hal-hal tambahan makanan yang lain. Jadi kita betul-betul bikin mie yang semurni mungkin tapi rasanya harus tetap enak gitu. Itu yang kita launching di bulan Mei yang lalu. Mei 2023. Ya. Berarti baru banget ya? Baru. Belum ulang tahun. Belum. ulang tahun. Ya. Oke. Nah, Pak, kenapa produk yang Pak Cipto bikin tuh mie instan gitu? Apa karena orang Indonesia tuh secinta itu gitu sama mie instan? Ya, kami pada dasarnya kan memproduksi mie kering. Mie kering atau yang orang-orang bilang di pasar tuh mie telur ya. Mulai tahun 1976. Wow, lama banget ya. Jadi pabrik kami sudah ada hampir 50 tahun, gitu 46 tahun. Nah, suatu saat sebelum pandemi, sekitar tahun 2019, istri saya itu bilang ke saya gitu, anak saya yang kecil itu suka banget makan mie. Nah, dia kalau makan mie 5 menit habis, tapi kalau makan nasi harus tengkar sama mamanya sampai 1 jam baru bisa menyelesaikan makanannya. Lalu istri saya itu nyeletuk, kamu kenapa sih nggak bikin mie yang berbumbu, yang anakmu bisa makan gitu, yang sehat gitu. Karena sorry to say, otomatis seorang mama nggak mungkin kasih mie instan yang biasanya yang ada di pasar untuk ke anaknya, karena kita tahu memang ada beberapa kandungan yang memang kurang baik. Nah, saya okein aja, saya kira gampang. Lalu kita bikinlah, coba dengan mie bola mas, base-nya mie telur atau mie kering yang kita produksi, kita kasih bumbu. Ternyata kan tidak segampang itu, karena bumbunya nggak bisa nyatu dengan baik dengan mie-nya. Sampai 4 tahun. Jadi kita nyoba research itu sampai 4 tahun, gonta-ganti kemasan 3 kali. Jadi di tahun keempat tuh saya ngomong saya give up. Karena bagi saya mie-nya mungkin bisa sehat tapi nggak enak. Dan kalau saya buat enak jadi kurang sehat gitu. Jadi kalau anak saya nggak saya kasih, saya nggak berani kasih makan anak saya sendiri, saya juga nggak mau jual. Itu sebagai tanggung jawab moral kita ya gitu. Karena ibu saya juga seorang cancer survivor. Gitu. Jadi keluarga kita juga cukup memperhatikan masalah kesehatan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, oleh karena itu di tahun keempat saya give up. Karena bikin makanan yang enak tapi sehat itu nggak gampang, sangat-sangat susah. Tapi saya tetap pada idealisme saya, kalau saya launching ini Ayumi harus enak.
sehat itu bonus gitu, tapi harus enak. Karena kalau cuman sehat doang, nanti 1-2 bulan orang bosen. Kalau enak doang, khawatirnya malah efeknya nggak baik atau kurang sehat dikonsumsi oleh anak saya sendiri gitu. Nah itu butuh waktu 4 tahun dok, untuk baru betul-betul bisa launching dan keluar Ayumi seperti sekarang gitu. Wow, 4 tahun, lama banget ya. 4 tahun, ya. Itu kalau boleh tahu proses yang paling lama itu apa selama 4 tahun itu? Trial. Trial ya? Yes, trial. Setelah trial berhasil, kita masih butuh waktu kurang lebih setengah tahun sampai 9 bulan untuk proses perizinan dan proses packaging dan segala macamnya. Jadi waktu itu setelah jadi enak, loh kok enak ya campuran yang kali ini gitu. Lalu kita bawa ke pameran di Jakarta, suatu pameran, kita kasih sampling ke ribuan orang dan semuanya pada bilang enak. Di situ kita pede untuk launching. Karena untuk sebuah perusahaan meluncing suatu produk baru itu kan nggak gampang dan biayanya nggak kecil gitu. Ada biaya packaging, ada biaya perizinan, dan kalau sampai gagal ya semua yang sudah kita beli akan nggak ada gunanya gitu. Setelah kita pede, akhirnya kita ajukan perizinan, kita bikin packaging, semuanya in-house, jadi kita kerjain sendiri semua, baru kita launching betul-betul di bulan Mei. Gitu. Oh ya, setelah 4 tahun perjalanan untuk mendevelop produk dan melalui perizinan. Nah ini loh Pak, yang aku tuh juga pengen tanya ya, karena kan perizinan ya. Karena sekarang saya melihat banyak fenomena produk yang beredar gitu ya, yang dijual gitu kan. Tapi saya tidak melihat adanya brand misalnya di situ. Tidak melihat adanya ingredients ya kan. Jadi kayak jual kiloan gitu ya, plastik polos gitu. Kayak jual kiloan plastik polos dan lain-lain, dan itu sangat masif gitu. Sebenarnya mungkin makanan tersebut ya kita nggak tahu ya, tapi mungkin aman-aman aja gitu. Tapi kan saya sebagai konsumen gitu ya, saya tuh sangat amat memperhatikan ingredient setiap saya tuh mau makan. Karena saya tipe yang memperhatikan berapa sih nilai sugarnya gitu kan, berapa sih nilai natriumnya dan lain-lain. Nah itu sendiri gimana sih Pak? Maksudnya apakah perizinan apa sesusah itu apa gimana gitu? Sebetulnya kan ada dua sisi yang berbeda. Yang satu dari sisi pengusahanya dan yang satu dari sisi pemerintah sebagai penanggung jawab. Maksudnya bukan penanggung jawab ya, yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin gitu. Yang pertama dari sisi pengusahanya. Semua orang produksi makanan mungkin pada awalnya mereka memproduksi home industry, masak sendiri di rumah, bikin sendiri di rumah, di packing lalu dijual ke tetangga-tetangga, ke teman-teman. Kok laku, dijual lebih gede lagi. Sekarang ada platform-platform online, mereka bisa jual di online dengan gampang gitu. Nah kadang-kadang mereka ini memang nggak ngeh dengan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mengajukan perizinan. BPOM itu ya? Ya, kalau yang masih kecil kan PIRT ya. PIRT. Ya, tapi kalau yang udah industri harus BPOM. Nah, itu pada saat mereka mau mengajukan perizinan pun kadang-kadang nggak nyambung antara dari perizinan sama dari pengusahanya. Artinya begini, perizinan BPOM itu sekarang semuanya online. Nah, orang-orang yang UMKM ini kadang-kadang bahkan nyentuh internet aja belum pernah. Iya. Mungkin mereka udah pernah nyentuh sosial media, tapi kan kalau ngurus perizinan urusannya beda lagi gitu. Iya betul. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, kalaupun mereka mau ngurus, kadang-kadang mereka itu juga nggak tahu ngurusnya gimana dan harus kemana. Nah, di sini yang saya rasa fungsi pemerintah dari BPOM sendiri yang harus bisa memberikan fungsi pendampingan supaya mereka bisa ngurus perizinan. Tapi pada saat BPOM-nya misalkan melakukan fungsi pendampingan, kadang-kadang pengusahanya juga merasa, aduh kok repot ya, mau kerja aja kok susah sekali gitu. Padahal itu kan demi keselamatan dari pihak konsumen. Jadi ini memang harus ada jembatan yang baik antara komunikasi antara pengusaha atau UMKM itu sendiri dengan BPOM atau pemerintah gitu, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting kita sebagai konsumen yang harus cerdik dan cerdas. Kita harus melihat ingredientnya dan perizinan yang mereka pada saat mereka jual produk itu kita lihat kelengkapannya. Itu pilihannya kita sebagai pembeli kok.
dan itu haknya kita sebagai pembeli gitu. Apakah kita mau lihat perizinannya atau tidak, ingredientnya atau tidak. Nah, kalau Dokter Nadia kan seorang dokter, otomatis kan pasti dicari tahu semua soal nilai gizinya gitu. Betul. Dan itu memang penting. Jadi sebetulnya yang paling penting dari sisi konsumernya sendiri. Kalau konsumernya semua sudah cerdas, maka penjual juga akan dalam tanda kutip terpaksa untuk mengajukan izin supaya dagangannya lebih laku. Iya. Gitu. Iya sih. Ya. Karena iya maksudnya nggak cuman skincare gitu loh ya betul. Kalau urusan skincare sekarang udah pada tahu wah harus BPOM gitu. Padahal sebenarnya makanan juga harus ya. Harus BPOM ya. Mungkin juga teman-teman ada yang maunya harus halal ya kan, halal MUI kayak gitu. Itu kan penting ya sebenarnya. Bahkan nih Pak Cipto udah tahu belum kalau di Singapura itu makanan udah ada grade-nya sekarang. Betul. ABCD ya? Ya. Bener kan ABCD. Jadi untuk mengurangi angka diabetes ya kan. Jadi makanya kalau aku bilang sih teman-teman juga kalau mau beli makanan tuh cek dulu itu ingredientsnya dan apa maksudnya produk yang rata-rata yang sudah memenuhi syarat itu dia sudah lulus BPOM biasanya ya. Iya. Cuman sekali lagi kan saya tadi bilang bahwa bagi kami pun sebuah perusahaan yang udah lama ada di pasar gitu ya, yang semua produk kita sudah ada BPOM-nya. Bagi kami pun pada awalnya merasa kesulitan. Iya ya. Nggak segampang itu untuk mengurus perizinan-perizinan itu. Namun kalau kita nggak kerjain ya kita nggak bisa besar. Iya betul. Jadi kita memang harus comply. Gitu dari yang awalnya itu cuma sekedar insentif sekarang jadi kewajiban gitu. Dan saya rasa kita pun kayak saya sebagai pengusaha lebih lega sih kalau ada BPOM-nya justru. Iyalah. Karena kalau semuanya sudah di-approve oleh BPOM, selama kita komitmen sesuai dengan proses produksi maupun ingredientnya sesuai dengan yang kita laporkan di BPOM dan yang sudah kita labkan, maka sebetulnya chance untuk kita bermasalah sebagai produsen itu mengecil. Iya betul. Karena kita dilindungin dari hasil-hasil lab tersebut dari gitu. Yes. Cuman kita harus sampai ke tahap ini baru bisa berpikir seperti itu gitu. Bahwa perizinan edar itu justru melindungi kita kalau sampai ada apa-apa. Kalau misalkan contoh nih ada sabotase, ada konsumen beli lalu dicampur sesuatu terus bilang orang keracunan karena makan produk dari kita gitu. Lah kita itu bisa mempertanggungjawabkan dari sistem produksi kita. Pada saat kita dicek ke pabrik, ada semua fungsi telusur yang melindungi kita. Ini loh kita sudah ngelakuin semua SOP yang ada CCTV dan segala macam. Nah, cuman PR-nya adalah kalau UMKM gimana? Proses menuju ke sana itu kan nggak mungkin mudah juga. Jadi ya semua pihak harus berusaha. Aku rasa begitu. Iya sih, karena ya aku pikir apalagi sesuatu yang masuk ke dalam mulut gitu kan, yang akan dicerna sama tubuh, jadi kita harus aware ya seharusnya sama hal-hal kayak gitu. Betul. Oke. Nah balik lagi ke mie instan gitu ya, karena kan aku kan adalah salah satu yang kemarin juga sempat memberikan edukasi gitu ya ke masyarakat gitu bahwa mie instan ini kita tidak boleh mengkonsumsi terlalu sering gitu karena kan kita harus memenuhi kebutuhan gizi kita yang lain sehari-hari ya. Nah, apa sih yang membedakan brand Ayumi ini sama brand-brand mie instan yang lain sehingga ya kita diharapkan lebih memilih Ayumi nih daripada brand mie instan lain? Yang jelas Ayumi dikonsumsi oleh anak-anak saya sendiri. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita produksi gitu. Itu yang nomor satu ya. Lalu yang membedakan Ayumi yang nomor satu adalah proses pematangan mie-nya sendiri. Mie instan pada umumnya melalui proses penggorengan, sedangkan Ayumi melalui proses oven. Nah, proses penggorengan itu menggunakan minyak goreng, digoreng dengan suhu yang tinggi. Dan yang pasti kalau kita bilang industri kan otomatis minyaknya itu dipakai berkali-kali ya. Wah itu musuh terbesar saya juga tuh, minyak hitam ya. Kalau hitam sih enggak, cuman yang namanya produksi kan pasti skalanya gede gitu, sampai ribuan liter minyak gitu. Nah kandungan minyak di dalam mie instan itu mencapai angka 17% dari berat mie instan itu sendiri.
Wow. Di mie-nya doang ya, saya nggak Aha. bicara bumbunya atau seasoning Iya. oilnya ya, di mie-nya. Minyak Jadi misalkan mie-nya 65%, kandungan minyaknya ya 17% dari 65 gram. Nah misalkan 17% dari 65 gram itu nilainya misalkan 10 gram gitu, misalkan Iya. nih ya. Ya 10 gram minyak itu seberapa ya, kurang lebih 1 sendok makan lah mungkin. Iya. Ya itu minyaknya kita top. makan. Dan itu pasti diproduksi dengan proses yang cepat melalui mesin, suhunya pasti tinggi. Dan minyak pada saat digoreng dengan suhu tinggi pasti jadi minyak jenuh ya. Jadi kalau kita bicara soal minyak, otomatis Ayumi menghasilkan kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan mie instan pada umumnya. Yang kedua, kandungan lemak sama lemak jenuhnya jauh lebih rendah daripada produk mie instan pada umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang komitmen kami bikin mie sehat, otomatis kita nggak ada tambahan MSG di dalamnya, lalu nggak ada tambahan bahan pengawet. Oleh karena itu kemasannya Ayumi kita pakai bahan metallized supaya dia untuk menghambat proses oksidasi. Karena kalau pakai plastik biasa pasti nggak tahan lama karena nggak ada pengawetnya sama sekali. Yang nomor 3, kita nggak ada nambahin pewarna ke dalam mie-nya. Mie biasanya kan kuning tuh. Iya. Itu bukan dari telur sih dok, memang ya. Jadi memang dari pewarna makanan. Memang pewarna makanan, tapi kita nggak pakai sama sekali. Jadi kalau dinilai dari nilai sodiumnya, Ayumi mungkin hampir setengah dari mie instan pada umumnya gitu. Nilai lemaknya hampir sepertiga, kalorinya juga di bawahnya. Jadi kita bilang ini pilihan yang lebih sehat lah. Tapi yang paling penting adalah rasanya harus enak. Karena kalau anak saya sendiri ini makanan sehat tapi dia nggak suka ya, paling makan sekali 2 kali dia udah nggak mau lagi kan gitu. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih bisa lancar dan mereka seneng, dan kita launching di pasar juga menerima dengan cukup baik gitu. Jadi ya itulah kelebihan Ayumi dibandingkan dengan mie instan pada umumnya gitu. Jadi bisa jadi pilihan yang lebih sehat dibandingkan mie instan yang lain. Betul. Nah Pak, cuman sekarang itu netizen itu ada aja kerjaannya gitu Pak. Bisa loh mereka itu, aku bahkan sendiri belum pernah melakukan gitu ya. Jadi mereka tuh bisa bawa produk ke laboratorium dan mereka tuh ngecek. Mereka tuh ngecek. Jadi ya kemarin sempat lah ada beberapa brand gitu yang mungkin mereka itu membuat klaim di ininya, di iklannya gitu, yang kemudian mereka cek gitu. Nah, apa sih ini tidak sesuai waktu itu. Nah, kalau Ayumi sendiri gimana nih? Kalau misalnya nanti suatu saat ada nih yang mau ngecek nih. Nggak apa-apa sih. Gak apa-apa. Kami persilahkan, iya. Jadi memang apa yang kami cantumkan di kemasan kami itu memang hasil dari laboratorium pada saat kita pengajuan BPOM dan perizinan. Jadi kita kalau memang ada yang ngecek malah saya terima kasih gitu. Oh gitu ya. Iya dong. Pada saat dokter ngundang saya ke podcast ini, saya seneng gitu karena saya akhirnya bisa ngobrol sama orang yang ngerti masalah gizi dan pangan. Karena bagi saya memang itulah kelebihannya Ayumi. Jadi kalau memang ada yang bantu ngecek, saya malah terima kasih. Gitu. Dengan begitu kan orang jadi lebih believe ya. Betul. Jadi lebih believe gitu. Kalau kita bukan asal marketing. Jadi apa klaim yang kita bicarakan itu bukan sebuah gimmick, tapi memang sebuah kenyataan gitu. Ya butuh komitmen sih. Oleh karena itulah 4 tahun. 4 tahun ya. Iya. Kalau semuanya gimmick, mungkin dalam 1 tahun kita udah launching. Iya sih. Tapi untuk mencapai sesuatu yang ideal, yang enak tapi sehat itu memang ternyata butuh 4 tahun gitu. Dan saya jujur udah nyerah. Udah sempat mau nyerah ya? Udah nyerah, proyeknya udah kita tutup. Terus ada aja lah caranya yang maha kuasa untuk bercampur tangan sampai akhirnya ini produk bisa jadi gitu. Jadi setelah kita dapetin ingredientnya, kita kasih tes ke 20 orang panelis, mereka semua terima, lalu kita coba ikut pameran, kita coba ke pasar betul-betul orang yang nggak kita kenal, mereka semua happy. Dari situ kita baru launching. Kita udah gagal 3 kali sih. Iya ya. Iya, karena ngejar sehatnya jadi nggak enak gitu. Enak tapi nggak sehat, waduh, nggak gampang ternyata memang.
Nah, karena kita sudah mendengarkan dari tadi cerita Ayumi, Pak, kita mendingan sekarang makan Ayumi bareng-bareng. Kita mau lihat ayo. dong ownernya makan langsung Oh iya, Ayuminya. siap. Mana nih wadah tadi kita udah bikin. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri nih, saya itu sesekali memang makan mie instan gitu ya. Dan saya sendiri memang selalu tambahin side dish gitu, side dish. Karena kan saya nggak munafik ya, saya sebagai masyarakat Indonesia tuh memang nggak tahu mie instan tuh mana dia tuh apa ya? Iya. Kalau abis olahraga gitu tuh kayak lebih menggoda gitu. Iya kan, kalau habis olahraga itu lebih menggoda, terus atau misalnya pas hujan-hujan gitu. Nah, saya tuh selalu tambahin telur, sayur kayak gitu. Iya, kita kan bilangnya nih Ayumi adalah pilihan mie instan yang lebih sehat. Oh, nah dibungkusnya ada? Ada. Boleh. Bungkusnya ada. Oke. Kita kenalkan ke teman-teman ya. Yes. Sebenarnya udah kesekian kalinya. Nah, tapi sebenarnya memang kalau ya dipanggang, ada nggak sih yang secara tekstur itu membedakan dibandingkan dengan mungkin mie instan yang lain yang digoreng gitu? Beda dok, beda. Karena proses panggang dan proses goreng itu betul-betul berbeda hasilnya. Oh gitu. Kalau mie instan pada umumnya digoreng, otomatis dia porinya terbuka karena minyak ya. Jadi dia membesar. Jadi ibaratnya kayak kerupuk tuh. Dia ngembang, sehingga pada saat dimasak dia cepat matangnya, makanya disebut mie instan. Oh, okay. Dia cepat matangnya karena pori-porinya udah kebuka gitu. Nah kalau mie kering itu malah pada saat diproduksi dia susut, karena kan dipres lalu dikeringkan, airnya diambil pakai oven. Iya. Lah otomatis dia malah susut, jadi dia tampilannya lebih kecil. Jadi kayak mie Ayumi kalau mie-nya kita bandingkan dengan mie instan pada umumnya kelihatan jauh lebih kecil. Iya, ini lebih kelihatan lebih kecil. Tapi pada saat dimasak kena air udah masuk, dia ngembang. Gitu. Iya. Dan dia berarti nggak ada itu tadi ya kandungan minyak yang di dalam mie nggak ada. Oh. Mana aku cobain guys. Sebenarnya ini enak kalau ada tambah cabai rawit nih. Silakan. Tapi emang bener sih, nggak seperti mie sehat, ya udah kayak mie instan biasa aja tapi bisa jadi pilihan yang lebih sehat. Nah tapi nih guys, kalau kalian makan mie instan memang nih kalau menurut aku jatuh mulu tadi. Tapi emang nih guys, kalau menurut aku kalau kalian itu makan mie instan emang perlu banget sih dikasih tambahan telur, karena juga selain untuk menambah nilai gizi juga lebih enak kalau ada telur ya. Ini kalau udah kayak gini terbukti nih, ownernya sendiri ikut makan Ayumi. Bosan nggak tapi makan Ayumi? Enggak, kalau kita lagi di kantor lagi makan siang kita biasanya juga makan Ayumi. Iya. Memang betul yang dokter tadi ngomong. Kita kan bilang Ayumi itu pilihan mie instan yang lebih sehat. Oh berarti sehat dong. Berarti dimakan sehari 3-4 kali nggak apa-apa dong. Saya kan nggak pernah bicara seperti itu. Betul. Yang benar adalah Ayumi dikonsumsi dengan sayur dan telur untuk tambahan protein sama tambahan serat dan mineral dari sayurnya. Nah, kalau Ayumi cuman mie-nya doang, ya kita cuman kenyang tapi dapatnya ya karbohidrat. Iya. Adalah protein di sana berapa persen dari tepungnya kan, gitu. Tapi untuk makanan yang sehat ya memang harus ditambah dengan sayur dan telur, itu lebih baik, daging juga dan segala macamnya lebih baik. Jadi kita nggak pernah klaim bahwa Ayumi itu mie instan sehat dan silakan dimakan tiap hari gitu. Saya rasa itu kembali ke preferensinya sendiri-sendiri. Dan kita kalau mengerti soal gizi ya harus dicampur dengan yang lain. Jadi biasa anak kecil itu kan nggak suka makan sayur. Nah istri saya tuh digunakan nih senjatanya. Jadi kalau anak lagi minta Ayumi dimasakin, kamu boleh saya kasih Ayumi tapi kamu harus makan sama sayurnya gitu. Jadi anak dibiasakan dan diajarin untuk makan sayur gitu. Biasanya anak kecil agak susah soalnya. Tapi dengan adanya Ayumi yang dia suka, jadi sayur terpaksa harus dia makan supaya dia diizinkan untuk makan mie-nya gitu. Jadi ngakalinnya gitu. Dengan pakai mie instan kita kasih side dish yang juga harus dia makan. Betul. Ya. Nah, akhirnya bagi saya sendiri yang
memproduksi Ayumi, itu ya menjadi jawaban bagi istri saya. Kan saya rasa banyak tuh ibu-ibu yang anaknya minta makan mie instan tapi nggak berani kasih, atau nggak mau ngasih gitu. Banyak tuh saya lihat gitu. Lah Ayumi ini semoga bisa jadi jawaban buat mereka, supaya mereka bisa akhirnya kasih makan anaknya makan mie instan tapi nggak perlu harus khawatir tentang kandungan apa yang ada di dalamnya. Semoga Ayumi bisa jadi jawaban bagi para ibu-ibu dan anak-anak. Wah gitu. ya, nah tuh mungkin moms kalau misalnya karena pastilah ya anak-anak tuh suka mie instan gitu, karena anak saya sendiri juga suka gitu. Cuman saya selalu membatasi, lagi-lagi membatasi pemberiannya, dan kalau misalnya dia pun makan pasti ya itu ada tambahan ayam, wajib banget itu, ayam itu wajib gitu. Atau misalnya ya itu telur gitu kan, karena kalau mie instan itu berdiri sendiri dia cuma dapat kenyangnya doang gitu, tidak dapat tambahan gizi lengkap yang lain kayak gitu, makanya ditambahin. Tapi ini enak sih, beneran deh, beneran nggak kerasa kayak makan mie instan sehat gitu. Ya memang seharusnya seperti itu. Jadi seharusnya memang kita itu makan makanan sehat tapi seenak seperti ya pada umumnya gitu. Itu kan insentif yang sangat baik sebetulnya. Enak nih Pak. Ngomong-ngomong, udah ada BA-nya belum? Langsung tembak di tempat ya. Waduh. Karena kalau belum ada BA-nya mau nih saya jadi BA-nya gitu ya kan. Ya terima kasih. Karena menurut saya ya ini bisalah dijadikan rekomendasi gitu ke ibu-ibu, teman-teman gitu yang mau konsumsi mie instan. Tapi tetap lagi-lagi saran dari aku bahwa konsumsi mie instan itu harus dilengkapi dengan kandungan gizi yang lain. Karena nggak munafik, aku tuh juga suka mie instan, apalagi kalau pakai cabai rawit, enak banget. Ya benar. Jadi kalau kita bicara soal BA, sebetulnya ada BA di Surabaya. Kebetulan ada teman. Jadi beliau punya masalah dengan asam lambung dan GERD parah. Kalau salah makan dia pasti masuk UGD. Waduh. Jadi waktu itu makan sama saya sama istri, dia pesen makanan ikan bakar. Terus dia bilang nggak pakai kecap, nggak pakai garam, nggak pakai apa-apa, cuman dibakar doang, jangan dikasih bumbu. Saya kaget, loh kamu kenapa? Saya kalau salah makan masuk UGD katanya. Asam lambungnya naik, dia pasti masuk UGD gitu. Waduh, separah itu GERD-nya. Parah kok, aku bisa 2 hari katanya. Oke, terus aku bilang, aku punya mie loh, aku bikin mie sehat. Lu berani coba, aku bilang gitu. Aku demen banget mie instan, tapi udah lama sekali aku nggak pernah makan mie instan, dia bilang. Ya udah cobain deh. Iya kirim. Aku cobain dia. Setelah dia makan dia bilang, kok aku nggak apa-apa katanya. Aku bilang, jangan seneng dulu, tunggu 2 jam dong. Kalau 2 jam kamu nggak apa-apa, nggak diare, baru oke, saya bilang gitu. Dapat 2 jam dia telepon, kok aku nggak apa-apa katanya. Tunggu besok pagi deh. Besok pagi dia telepon, aku nggak apa-apa katanya. Wah, kita happy banget kan, maksudnya. Loh, terus dia bilang, kok aku bantuin deh, aku jadi BA kamu katanya. Aku nggak mau dibayar katanya. Iya, anak Surabaya, namanya Eleonora Maria gitu. Ya sejak saat itulah dia bilang, kok aku terima kasih banget ya, aku udah berapa tahun nggak pernah makan mie instan atau makanan instan, karena pasti GERD-ku kambuh gitu. Ini baru pertama kali aku makan mie instan dan GERD-ku nggak apa-apa gitu. Akhirnya dia jadi BA. Dan betul-betul dia jadi BA yang dia bilang, aku nggak mau kontrak, aku nggak mau dibayar. Aku cuman bantu karena aku finally aku bisa makan mie instan lagi yang rasanya enak, tapi aku nggak sakit, dia bilang gitu. Oh ya thank you banget. Aku rasa nggak ada yang lebih strong daripada orang yang memang believe dan merasakan manfaat dari produk itu sendiri. Jadi kita dari Ayumi menjaga untuk kita sejujur mungkin, kita harus punya idealisme dan integritas, sehingga kita menghadapi pasar dan konsumen tuh kita nggak perlu khawatir, nggak perlu sembunyi-sembunyi atau ya kita ceritakan apa adanya aja gitu. Nah kalau dokter nih, ya saya akan sangat terima kasih karena kalau dokter kan pasti ngerti banget soal ingredient dan nutrisi ya. Saya masih ingat pertama kali kita ketemu di pameran, dokter langsung minta, ini bisa dipertanggungjawabkan mana? Mana laboratoriumnya? Ya saya langsung kasih hasil labnya kan, karena memang saya bawa kemana-mana. Saya bilang mulut saya bisa bohong, tapi kalau hasil lab
lebih nggak bisa bohong. Betul. Tapi yang paling nggak bisa bohong adalah air. Jadi silahkan teman-teman kalau coba Ayumi nanti pada saat masak mie-nya, airnya masih jernih. Jadi nggak butek, nggak berwarna karena memang nggak mengandung pewarna dan nggak mengandung bahan-bahan yang lain. Jadi minyak gitu tadi ya. Ya, jadi dia jernih airnya. Kita kalau pameran tuh airnya kita masak, kita pakai sampai 10 kali baru kita ganti dan airnya akan tetap jernih. Tetap jernih aja Yes, ya. karena memang ya kandungannya nggak ada macam-macam. Iya. Semurni-murninya yang kita bisa present kita kasih ke pasar gitu. Air nggak mungkin bisa bohong lah. Iya. Ya kalau lab bisa bohong ya. Betul. Ownernya apalagi bisa bohong gitu. Tapi kalau air saya yakin nggak bisa bohong. Iya. Silakan teman-teman dibuktikan nanti dimasak apakah benar-benar airnya jernih gitu. Iya. Kalau banyak bahan tambahan makanannya atau aditif, pasti airnya keruh. Karena semua bahan kalau kena air mendidih dia akan keluar tuh. Iya. Entah minyaknya, pewarnanya, pengawetnya, MSG-nya dia akan keluar tuh. Iya. Dari mie-nya gitu. Nah, kalau Ayumi saya jamin airnya masih jernih. Gitu. Sebetulnya semua nggak sengaja. Loh, kok jernih ya? Oh berarti gara-gara dari ingredient gitu. Nggak ada tambahan-tambahan itu tadi. Ya betul. Loh kok bisa dimakan sama orang penderita asam lambung atau GERD ya? Karena Ayumi memang nggak ada tambahan soda, nggak ada. Kan kita kalau mengolah terigu jadi mie atau roti atau apa kan ada baking soda. Kalau mie ada sodium karbonat gitu, kita nggak ada pakai. Jadi senetral mungkin. Makanya orang yang ada masalah dengan GERD atau asam lambung dia bisa terima. Padahal kalau mie biasanya kan pH-nya tinggi karena dikasih soda pH-nya bisa mencapai 9. Gitu. Lah itu yang trigger asam lambungnya orang jadi ya bereaksi lah. Gitu. Bereaksinya gimana saya nggak ngerti. Yang pasti itu yang menyebabkan banyak orang nggak bisa mengkonsumsi mie instan pada umumnya. Sama minyak gorengnya ya mungkin ya. Nah tuh, saya tuh terus jadi kayak berpikir gitu, andai semua brand itu berpikir semendetil ini gitu ya, kayaknya nggak banyak brand yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau sekarang kan kayak banyak banget gitu, karena ya kita nggak tahu ya, tapi maksudku Ayumi aja ini prosesnya 4 tahun gitu, karena sampai hal-hal kecilnya yang masalah soda, pH minyak dan lain-lainnya itu semua diperhatikan gitu. Iya. Jadi Waktu pameran pertama kita pasang foto anak kita kok. Oh ya. Ya, saya diomelin sama beberapa temen, kamu kok pasang foto anakmu gitu. Saya bilang, loh, ya memang dia yang pertama yang maksa saya untuk bikin Ayumi itu dia, idenya itu dari dia gitu. Istri saya minta waktu dia usia 4 tahun, produknya baru jadi usianya dia udah 8 tahun. Iya udah gede, udah SD ya. Udah gede, udah SD. Baru bisa ngerasain gitu. Iya, cuman ya nggak apa-apa karena kalau orang Jawa ngomong alon-alon asal kelakon, bener nggak sih? Jadi mendingan pelan-pelan, tapi ya berjalan dengan baik gitu kan. Bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Gitu. Ya itu harapan kami. Wow, udah ini kalau misalnya teman-teman nanti cobain bisa cek lah ini di ingredients-nya. Kalau nilai lemaknya, nilai natriumnya dia tuh bisa bisa diadu lah. Bisa diadu gitu karena tanpa adanya tambahan bahan-bahan yang lain tadi ya, tanpa MSG, pengawet dan lain. Begitu. Wah, nih habis ini kayaknya makan Ayumi nih enak nih. Pakai cabai rawit sih, ini kurang nih masak nih, kurang cabai rawit ini tadi ya. Kalau bagi yang demen pedes kan kita ada flavor kedua dok. Oh ya, apa tuh flavornya? Flavornya Korean spicy. Wah itu favoritnya orang-orang Indonesia atau pedes-pedes tuh? Favoritnya anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kita bikin flavor yang kedua yaitu Korean spicy. Kita udah launching sekitar 1,5 bulan yang lalu. Udah launching tuh. Bagi yang demen pedes, Korean spicy bisa jadi alternatifnya gitu. Sebenarnya kalau mau beli itu sekarang udah ada di mana aja sih? Apakah baru ada di e-commerce atau udah ada di minimarket, supermarket? Ya, kalau di e-commerce di hampir semua platform marketplace kita udah ada. Di Shopee, Tokopedia, Blibli kita udah ada. Kalau di offline market di Surabaya hampir all supermarket kita udah ada.
Jakarta nih PR-nya nih. Oh ya. Ya, karena kita kan dari pabriknya dari Jawa Timur, jadi Surabaya kita garap dulu waktu itu. Sekarang Surabaya udah ambil all di Hoki, Palapa, Bilka, Bonet di Surabaya, supermarket yang gede-gede kita udah masuk. Nah, sekarang PR-nya di Jakarta. Kalau di Jakarta di Diamond Supermarket udah ada, di Sesa yang baru Si buka Sesa, itu udah ya. ada, lalu di Superhero Peak itu udah ada. Barusan kita juga udah bisa listing di Ranch Market dan Farmers. Ya semoga aja doain supaya proses listing ini bisa lebih cepat. Iya, amin. Gitu. Karena memang proses listing PR juga PR, ternyata ya PR juga karena kan kadang orang skeptikal dengan makanan kesehatan ya. Iya. Apakah bisa laku atau enggak dan segala macam gitu karena kita produk juga masih baru gitu. Gitu. Jadi makanya kita masih perlu banyak support dari teman-teman juga. Tapi buat teman-teman yang udah penasaran dan nggak sabar langsung aja rujuk ke e-commerce ya, karena di e-commerce kan selalu ada kan kalau e-commerce. Ya, e-commerce kami juga base-nya di Depok. Jadi bagi teman-teman Jakarta juga pengiriman 1-2 hari udah nyampe. Nah tuh Ya. kan. Yang penting nggak remuk aja deh. Enggak, kalau remuk enggak akan Iya, karena setiap 5 pieces kita kasih 1 box sendiri. Satu box ya. Ya, kita kasih 1 box jadi kalau remuk enggak akan. Dan memang untuk mie kering dia jauh lebih kuat daripada mie instan pada umumnya ya. Oh Mie iya. oven karena dia kan mengeras ya. Ngeras ya. Kalau nah itu kan keras kan. Kalau jadi jangan pernah makan ayumi yang prosesnya di oven seperti Dikremesin nggak bisa. Karena dia kering dan keras. Jadi gitu. ini nggak kalau diremes dan terlalu keras jadi di Keras, mulut ya. terlalu keras. Ada aja kelakuannya orang-orang Indonesia itu mie jadi keripik gitu kan. Iya. jadi Nggak bisa, kenyal. kalau ayumi nggak bisa, tetap harus dimasak dulu. Harus dimasak Harus. ya tuh. Ya, tapi masaknya sama kok, 3 menit kok. 3 menit juga. Dengan mie instan pada umumnya sama. Iya sih kalau kelamaan juga jadinya kayak mekar banget gitu Ya, ya. mekar. Aku punya pertanyaan nih Pak. Tapi ini pribadi ya. Aduh. Jadi saya itu kalau masak mie, saya suka diketawain sama orang-orang. Oh, kenapa? Karena jadi saya tuh naruh air, mie-nya saya cemplungin saya tinggal. Oke. Kenapa? Karena kalau saya nungguin airnya mendidih bolak-balik gitu kan. Tapi Iya, kalau iya. misalnya pancinya saya taruh airnya, habis itu saya cemplungin, udah saya tinggal, nanti balik-balik udah mateng Oke. gitu. Itu emang salah ya, saya diketawain waktu itu sama teman-teman saya. Katanya, Iya. lu nggak bisa masak mie aja salah. Katanya kayak gitu. Kan nggak salah ya? Emang itu salah ya? Ya kalau sebetulnya kalau masak mie yang benar harus air yang mendidih, Kenapa? air yang boiling. Karena Supaya dia cepat buka pori-pori dari mie itu. Supaya airnya cepat nyatu sama mie-nya gitu. Iya. Memang harus mendidih dulu, air baru dimasukin. 3 menit baru diangkat. Dan bolak-balik jadi Dan ya. nggak boleh diaduk-aduk. Oh nggak boleh diaduk-aduk. Nggak boleh. Kenapa tuh? Biasa kalau zaman saya waktu masih kos juga sama. Jadi kalau masak mie instan kan kita selalu kepingin cepet-cepet kan. Iya. Kita aduk-aduk gitu. Nah itu salah gitu. Karena? Dia ngerusak teksturnya mie-nya. Oh gitu. Karena mie itu kan dari tepung, bahan yang cukup lembut ya. Nah kalau kita aduk-aduk kena garpu, dia rusak. Jadi seharusnya air mendidih, masukin mie-nya 3 menit, Angkat. jangan diapa-apain. Pada saat mau diangkat baru diurai, setelah itu baru kita angkat. Tuh ilmu baru tuh. Iya. Tapi ilmuku paling sesat sih. Iya. Ditaruh, cemplungin ya udah. Kalau air dingin pasti nggak baik hasilnya. Tuh Hah? sama tuh. Oh. Sama. Aku kenapa? Waktu masaknya lebih lama. Ya kadang-kadang kan ada orang yang tanya ke kita gitu, kenapa makan mie pada saat kita pameran itu terasa lebih enak daripada mereka masak sendiri di rumah. Itu sama kayak di warkop. Kenapa mie instan di warkop lebih enak daripada masak sendiri? Oke, aku spill ya. Oke, kenapa tuh? Bapaknya warkop itu kan sibuk, pembelinya banyak. Ya. Jadi dia memang mie-nya nggak pernah diaduk-aduk, Oh. kan dia masukin, dia bikin bumbu. Kadang di mangkoknya masih bentuk kotak. Dia bikin bumbu, akhirnya dimasukin, dia nggak ngapa-ngapain, dia bikin bumbu. Iya. Setelah itu mie-nya dia angkat, baru diaduk di atasnya
piring. Iya, bentuknya masih kotak di atas mangkok. Pasti lebih enak, teksturnya lebih bagus dan mie-nya nggak hancur-hancur, nggak maksudnya teksturnya nggak luka gitu. Itu yang bikin beda. Iya. Nah, Baru nih terbongkar rahasia. jadi semakin rajin kita, semakin nggak enak mie-nya. Jadi memang harus masukin aja 3 menit. Wes tinggal gitu Baru ya. diangkat, diaduk-aduk. Itu pasti lebih enak. Iya. Itu. Berarti itu kuncinya adalah pada saat meniriskan itu kalau bisa masih dalam bentuk semula itu ya. Enggak juga Enggak sih. juga, tapi paling Seharusnya enggak diaduk bentar aja di diaduk air ya? baru diangkat gitu. Itu sebetulnya kuncinya cuma sesimpel itu karena kita terlalu rajin. Terlalu rajin, terlalu diperhatiin. Iya, diaduk-aduk rusak dia. Rusak pasti. Oke. Terbongkar misteri. Kenapa mie di warkop lebih enak daripada masak sendiri? Ternyata karena kita terlalu rajin. Ya, terlalu rajin. Mie-nya dipegang-pegang terus gitu. Iya, Ya itu iya. yang salah. Gatel, kan biar kelihatan kerja gitu loh. Semua kok. Setiap kali saya ada teman kerja baru di kantor, kita waktu suruh bagian dia masak mie gitu, selalu salah. 90% Iya, salah iya. gitu. Kita ajarin, kita kasih tahu kalau mie nggak boleh digituin. Iya. Makanya kalau kita makan bakmi dincek-cek tuh, kan mie-nya dimasukin, ceknya bingung yang lain ngapain. Setelah itu dia gini-gini doang diangkat, taruh di mangkok, diaduk-aduk, enak pasti. Karena mie-nya nggak hancur. Iya. Makanya orang Chinese tuh kalau makan mie pakai sumpit, karena teksturnya sumpit kan bulat, dia lebih nggak ngerusak teksturnya mie-nya. Iya. Kalau kita kan pakai garpu. Nah itu yang rusak karena garpu itu satu metal, dua dia kan kotak-kotak sebetulnya bentuknya. Nggak diset untuk makan mie dia ya? Sebetulnya, cuman kan ya gimana, kita udah terbiasa sendok sama garpu ya nggak apa-apa. Iya sih. Cuman jangan diapa-apain deh, gitu. Itu rahasianya warkop itu. Biar kelihatan masak gitu. Iya. Biar kelihatan rajin gitu. Kadang orang pikir kalau nggak diaduk-aduk, mie-nya nggak mateng-mateng. Iya. Jadi dia aduk gitu. Itu yang salahnya di sana. Makanya mie-nya di warteg pasti kelihatan teksturnya lebih kering. Iya, betul. Karena dia lapisan mie-nya nggak ada yang rusak. Iya. Matangnya lebih sempurna lah. Gitu. Dapat ilmu baru nih hari ini. Karena udah yang pertama tadi selama ini ternyata cara masak mie-nya aku salah, dari kedua juga. Misteri terbongkar ya. Itulah guys. Jadi jangan sok rajin lah. Jangan sok pengen kelihatan masak. Jamin aja udah nanti lebih enak. Semakin rame wartegnya semakin enak. Semakin enak karena semakin dia nggak ngapa-ngapain. Semakin nggak ngapa-ngapain ya. Aduh, Pak Cipto, anyway, thank you so much atas ceritanya hari ini karena sangat memberikan insight macam-macam ya. Udah ya tadi cerita tentang bagaimana perjuangannya membangun suatu brand Ayumi ini, terus juga ternyata segitu pentingnya kita itu mengurus perizinan ya, karena lagi-lagi kita harus melindungi konsumen gitu dalam menjual barang. Dan yang ketiga, terima kasih loh kasih kesempatan dan ambassador Ayumi. Saya yang terima kasih. Aduh. Ya udah kalau gitu Pak Cipto, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di sini, mungkin pelaku UMKM juga mungkin gitu, kasih pesan-pesan? Kalau menurut saya sebagai pengusaha, terutama pengusaha makanan ya, idealisme itu harus ada. Jadi jangan sampai kita itu di tengah jalan idealisme kita rusak atau berubah gara-gara hanya kepingin dapat profit cepat. Betul. Gitu. Tapi memang yang tahan lama untuk mempertahankan idealisme itu nggak banyak. Tapi justru itu reason kenapa ada orang yang sukses, ada orang yang kurang. Jadi idealisme itu penting karena itu menjadi soul atau jiwa dari perusahaan atau produk tersebut gitu. Lah pada saat idealisme itu akhirnya tercapai, meskipun itu makan waktu 4 tahun, kita bisa kerja dengan hati yang setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya, dan kita mantep. Kita mantep, kita nggak ada perasaan bersalah atau masalah apa, nggak ada. Kita mantep untuk betul-betul kepingin
bikin orang-orang cobain Ayumi gitu. Perkara orang suka atau enggak itu kan apa katanya market. Tapi yang penting tugas kita adalah present produk yang terbaik, yang sesuai dengan idealisme kita. Jangan sampai dari awal jangan sampai profit oriented dulu. Kalau kita profit oriented maka kita nggak akan tahan dengan godaan. Ntar ingredientnya dikurangin ini, dikurangin itu, diganti ini, diganti itu. Itu yang bikin banyak UMKM pada saat kecil dia berhasil, tapi pada saat dia mau jadi perusahaan medium udah banyak berguguran. Dari medium untuk jadi besar lebih banyak lagi yang berguguran. Betul. Gitu karena akhirnya idealismenya kalah dengan profit mindednya gitu. Ya cuman memang harus tahan godaan sih. Dunia bisnis kan dunia yang cukup kejam ya. Betul. Dan untuk mempertahankan idealisme itu banyak hal yang harus kita sacrifice gitu. Salah satunya adalah soal harga, soal HPP, biaya, soal QC, apakah kita mau pasang QC di sana, sampai seberapa kita mau pertahankan QC kita, itu semua kan memang biaya. Cuman kalau kita komit melakukan dengan sepenuh hati, saya rasa chance kita untuk sukses, chance kita untuk menjadi seorang pengusaha yang komplit ya, happy luar dalam istilahnya, ya harus dengan mempertahankan idealisme dan kejujuran itu gitu. Karena semuanya itu untuk melindungi konsumen, juga untuk melindungi diri kita sendiri. Betul. Kalau konsumen terlindungi, otomatis kita juga baik. Itu tujuannya gitu. Jadi semua tujuannya sebetulnya balik ke kita sendiri. Itu yang bisa saya yang saya percayai secara pribadi lah, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Gitu. Mantep kali ini nasehat dari sesepuh dari senior gitu, dari senior yang sudah berkecimpung di dunia bisnis, bahwa namanya membangun bisnis tuh harus punya idealisme dan juga kejujuran, karena ya itu balik lagi maksudnya kita itu menjual produk, harapannya juga bisa memberikan impact positif kepada konsumennya gitu ya, dan juga senang dan juga ya mendapatkan manfaat aku rasa ya. Manfaat gitu. Jadi supaya itu juga yang akan membuat konsumen akhirnya percaya dan dia akan repeat order lah istilahnya. Betul. Karena kalau konsumen merasakan manfaat, mereka pasti happy. Iya, betul. Kalau mereka happy, kita profit. Ya. Tapi kalau manfaatnya aja masih dipertanyakan, rasa dipertanyakan kan susah gitu. Ya itu. Wah, Pak, thank you so much nih atas cerita-ceritanya hari ini, atas bagi-bagi tips dan triknya lah tadi, terutama buat UMKM, karena pasti aku yakin teman-teman di sini banyak UMKM yang sedang berjuang ya, sedang dalam perjalanannya untuk membangun sebuah bisnis. Dan sekali lagi thank you juga nih buat teman-teman yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Pak Cipto sebagai CEO Ayumi. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah. Terima kasih.